Selamat pagi anak-anak semua. Mari kita belajar pada hari ini dengan kreatif dan menyenangkan. Nah, pada hari ini Bapak ingin menyampaikan beberapa materi, namun sebelum itu mari kita ikuti petunjuk yang sudah Bapak siapkan untuk kelas ini. Salah satu petunjuknya adalah mari kita buka pikiranmu, kemudian simaklah materi dengan baik, kemudian latihlah kemampuanmu dan berpikirlah kreatif dan inovatif. Nah, jadi materi yang akan Bapak bahas pada hari ini adalah tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Jadi materinya adalah materi muatan IPA, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, Bapak langsung saja mulai. Untuk materi yang pertama itu adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ada perkembangbiakan vegetatif alami, kemudian ada juga perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, seperti apa sih nantinya perkembangbiakan vegetatif alami ataupun perkembangbiakan vegetatif buatan ini? Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajak anak-anak untuk bisa menemukan seperti apa perkembangbiakan vegetatif alami ataupun perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, simak videonya terus ya, agar anak-anak mampu memahami materi-materi yang akan Bapak berikan pada hari ini. Nah, baik anak-anak, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita mulai dari perkembangbiakan vegetatif secara alami. Nah, seperti apa perkembangbiakan vegetatif secara alami? Mari kita simak videonya. Apa sih yang dimaksud dengan vegetatif alami? Nah, vegetatif alami ini adalah perkembangbiakan yang berlangsung karena prosesnya secara alami. Nah, perkembangbiakan vegetatif tersebut terjadi dengan sendirinya, jadi tanpa bantuan manusia atau hewan atau yang lainnya. Jadi dia terjadi secara alami. Nah, adapun beberapa contoh yang sudah Bapak sampaikan di sini, sudah Bapak berikan di sini, seperti apa contohnya vegetatif alami gitu. Nah, contoh-contohnya adalah seperti yang Bapak tunjukkan pada gambar, ada bawang, kemudian ada pisang, ada kentang, kemudian ada jahe, ada lengkuas, kemudian ada temulawak, dan ada kunyit. Dan masih banyak lagi contoh-contoh vegetatif alami yang mungkin anak-anak ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh-contoh yang sudah Bapak berikan ini, Bapak akan sebutkan apa saja sih bagian-bagian dari vegetatif alami. Kenapa bisa bawang sebagai vegetatif alami? Kenapa bisa pohon pisang disebut sebagai vegetatif alami? Kira-kira apa yang menyebabkan? Atau kenapa kentang bisa dikatakan sebagai vegetatif alami? Kenapa jahe juga? Kenapa lengkuas juga? Atau temulawak juga? Atau kunyit juga? Dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan bagian-bagian yang terdiri dari vegetatif alami. Nah, anak-anak, seperti apa sih jenis-jenis dari vegetatif alami ini? Salah satunya adalah membelah diri. Ada yang disebut juga dengan spora, ada yang disebut juga dengan akar tinggal. Nah, contoh dari membelah diri ini adalah salah satunya ganggang hijau. Kemudian contoh dari spora ini bisa tumbuhan paku atau bisa jamur juga. Kemudian akar tinggal. Salah satu contoh akar tinggal itu adalah tanaman jahe, kemudian ada lengkuas, ada temulawak, dan ada juga kunyit. Nah, kemudian jenis vegetatif alami yang selanjutnya ada yang disebut dengan umbi lapis. Kemudian ada yang disebut juga dengan umbi batang. Ada yang disebut juga dengan umbi akar. Nah, umbi lapis ini contohnya adalah bawang merah, bawang bombay, kemudian bawang putih juga. Nah, kemudian tanaman yang termasuk ke dalam umbi batang gitu. Apa contohnya? Contoh dari tanaman umbi batang salah satunya adalah kentang. Kemudian
umbi akar. Umbi akar ini salah satunya, contohnya adalah bunga dahlia atau wortel, juga bisa disebut sebagai umbi akar. Nah, kemudian ada yang disebut dengan geragih dan ada yang disebut juga dengan tunas. Nah, geragih ini contohnya adalah rumput teki. Kemudian ada yang disebut dengan arbei dan ada yang disebut dengan semanggi. Nah, itu adalah salah satu contoh dari geragih. Kemudian tunas. Nah, salah satu jenis tanaman yang menggunakan perkembangbiakan dengan tunas itu adalah tanaman pisang. Nah, jadi seperti itu salah satu atau beberapa contoh dari vegetatif secara alami. Nah, selanjutnya Bapak akan sampaikan tentang vegetatif secara buatan. Nah, seperti apa sih nantinya contoh-contoh dari vegetatif buatan? Nah, mari kita simak videonya. Nah, untuk vegetatif buatan itu adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa proses kawin yang dilakukan lewat bantuan manusia. Nah, sekarang menggunakan bantuan manusia. Nah, seperti apa sih nantinya contoh-contoh dari vegetatif buatan? Yang pertama itu, kalau dilihat dari gambarnya, yang pertama itu adalah kegiatan mencangkok. Nah, kegiatan mencangkok ini tentu saja anak-anak harus memilih beberapa jenis tumbuhan dulu, kemudian dipilih yang mana yang akan dijadikan indukan baru. Kemudian anak-anak kelupas batangnya dan isi dengan tanah, kemudian dibungkus dengan kain atau plastik. Kemudian diberikan air dan tunggu beberapa minggu sehingga tanaman itu keluar akar dan bisa menjadi tanaman atau induk yang baru lagi. Nah, seperti itu proses mencangkok. Kemudian ada yang disebut dengan okulasi. Nah, apa sih okulasi itu? Okulasi itu adalah cara membudidayakan tanaman dengan menempel mata tunas dari dua tanaman yang sejenis. Nah, tetapi berbeda sifatnya. Misalnya mangga mana lagi dengan mangga harum manis. Nah, kemudian ada yang disebut dengan menyambung atau sambung pucuk. Nah, kegiatan menyambung ini tujuannya adalah dengan menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis, dengan tujuan menghasilkan tanaman baru dengan mutu yang baik dan akar yang kuat. Nah, batang atas dan batang bawah itu berasal dari dua tumbuhan yang berbeda. Batang bawah diperoleh dari semaian biji dengan akar kuat, kemudian disambung dengan batang atas dari tumbuhan yang memiliki sifat buah yang baik, sehingga nanti sambungan dapat dilakukan dengan menggunakan tali plastik atau tali rapiah, sehingga tanaman tersebut bisa kuat dan tidak mudah patah nanti pada saat proses menyambungnya. Nah, seperti itu kegiatan dari vegetatif buatan yang bisa nanti anak praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah kegiatan dari perkembangbiakan generatif. Nah, seperti apa sih kegiatan perkembangbiakan generatif? Nah, perkembangbiakan generatif ini adalah perkembangbiakan yang secara seksual atau adanya perkawinan melalui kegiatan penyerbukan. Nah, penyerbukan atau persarian adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Nah, penyerbukan akan diikuti oleh kegiatan pembuahannya juga. Ketika sudah selesai penyerbukan, maka ada proses pembuahannya. Nah, kegiatan penyerbukan ini biasanya terjadi pada bunga. Nah, sebelum kita menuju kepada penyerbukan, kita amati dulu bagian-bagian dari bunga yang sudah Bapak sampaikan di depan. Nah, bagian bunga yang pertama itu ada kepala putih, kemudian ada yang disebut kepala sari, ada yang disebut dengan tangkai putih, ada yang disebut dengan tangkai sari, mahkota, bakal buah, kelopak, tangkai bunga. Nah, seperti itu adalah bagian-bagian dari bunga. Nah, kemudian seperti apa proses penyerbukannya? Bagaimana cara-cara tumbuhan tersebut melakukan penyerbukan? Nah, penyerbukan itu ada secara umum
itu dilakukan apabila serbuk sari bertemu dengan sel telur, kemudian terjadi pembuahan, kemudian menghasilkan buah dan biji atau tumbuhan yang baru. Nah, itu secara umum. Nah, kemudian penyerbukan itu sebenarnya dibagi menjadi 4 jenis penyerbukan. Nah, jenis penyerbukan yang pertama itu adalah penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri itu artinya apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Nah, dilakukan secara sendiri, tidak ada bantuan dari hal-hal yang lainnya. Kemudian penyerbukan yang kedua yaitu penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga ini yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi masih dalam satu tumbuhan. Nah, itu disebut dengan penyerbukan tetangga. Bunganya masih dalam satu tumbuhan. Kemudian ada yang disebut dengan penyerbukan silang. Nah, penyerbukan silang itu adalah apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang tidak satu tumbuhan, tetapi masih satu jenis tumbuhan. Nah, artinya ada 2 jenis tumbuhan yang sama, kemudian bunganya itu saling bertemu. Nah, itu yang disebut dengan penyerbukan silang. Kemudian ada yang disebut juga penyerbukan bastar, yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang sejenis, namun varietasnya berbeda. Nah, jadi satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang memiliki varietas atau jenis yang berbeda. Nah, seperti itu dari penyerbukan bastar. Nah, anak-anak, apa yang sudah Bapak sampaikan tadi berkaitan dengan kegiatan penyerbukan. Nah, tentu saja ada beberapa hal yang mempengaruhi dari penyerbukan yang dilakukan oleh tumbuhan. Nah, apa saja halnya? Salah satu hal yang mempengaruhi adalah angin. Nah, sesuai dengan namanya, tentu saja macam penyerbukan ini dibantu secara alami oleh angin yang berhembus. Nah, penyerbukan ini salah satu contohnya adalah tanaman kelapa, kemudian ada rumput, ada jagung, padi, kemudian ada kelapa sawit juga. Ini adalah salah satu tumbuhan atau tanaman yang dibantu penyerbukannya melalui hembusan angin. Kemudian ada juga penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Nah, hewan yang membantu itu misalnya adalah lebah, kupu-kupu, kemudian ada siput, ada kelelawar, ada burung atau serangga lainnya. Nah, salah satu jenis tumbuhan yang dibantu oleh hewan ini adalah ada tanaman melati, mawar, kembang sepatu, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada penyerbukan juga yang dibantu oleh air. Nah, proses penyerbukan ini terjadi sebab tumbuhan terendam air, atau bisa juga terjadi saat terkena air hujan atau karena tumpahan air lainnya. Nah, salah satu contoh dari tumbuhan yang melakukan penyerbukan dibantu oleh air ini adalah ganggang, kemudian ada juga yang disebut dengan hidrilia atau tumbuhan-tumbuhan air sejenisnya. Nah, kemudian penyerbukan yang terakhir adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia atau yang disebut dengan antropogami. Nah, terdapat beberapa tumbuhan yang tidak mampu melakukan penyerbukan bila tidak dibantu oleh manusia. Nah, ciri-ciri tumbuhan yang butuh penyerbukan ini seperti memiliki serbuk sari dan kepala putik yang tidak dalam satu bunga tunggal. Nah, serta serbuk sarinya sangat sulit untuk rontok gitu. Kemudian contoh tumbuhan yang membutuhkan bantuan manusia ini untuk melakukan sebuah penyerbukan itu contohnya adalah tanaman vanili, tanaman salak, kemudian ada semangka, ada buah naga, dan tanaman-tanaman lainnya yang membutuhkan bantuan manusia dalam melakukan kegiatan penyerbukan.
sehingga penyerbukannya bisa berjalan dengan lancar dan terjadilah proses pembuahan. Nah, seperti itu tentang kegiatan pembelajaran pada hari ini. Jadi anak-anak sudah mengetahui banyak materi yang berkaitan dengan vegetatif alami, vegetatif buatan, dan juga tanaman-tanaman yang menggunakan perkembangbiakan secara generatif. Nah, untuk selanjutnya anak-anak silahkan pahami kembali video-video yang sudah Bapak sampaikan dari tadi. Kemudian anak-anak simak juga kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ada di buku pelajaran anak-anak, sehingga pengetahuan anak semakin mendalam tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak bisa mengetahui dan memahami lebih banyak lagi tentang proses perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, akhir kata Bapak sampaikan kepada anak-anak untuk tetap semangat dalam kegiatan belajarnya, agar nanti semakin mengetahui kegiatan-kegiatan perkembangan tumbuhan yang lainnya. Sampai jumpa, sampai bertemu pada kegiatan selanjutnya ya. Selamat pagi.